Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah zuhur rahimakumullah, dari pelaksanaan semua ibadah kita harapkan memberikan hasil sesuai dengan yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Pemahaman yang berkembang selama ini adalah bahwa dengan puasa saja kita bisa memperoleh la'allakum tattaqun. Di dalam Al-Quran ada 6 tempat yang di akhir ayatnya berbunyi la'allakum tattaqun. Contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah menjelaskan la'allakum tattaqun, bahwa ketakwaan akan diraih kalau seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ibadah secara umum, melaksanakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Lalu di dalam surat Al-Baqarah ayat 63 juga di penghujung ayat itu la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan yang diperoleh ketika manusia berpegang teguh kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat kandungan wahyu tersebut, berpegang teguh mengingat isi wahyu, berarti menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketakwaan yang diraih dengan menjalankan hukum qisas, yang tentu undang-undang yang berlaku mestilah undang-undang hukum agama Islam, dan pemerintahan yang berlaku mestilah kekhalifahan yang diperintah oleh umat Islam, kemudian hukum dijalankan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala pemerintahannya bukan khilafah
bukan berdasarkan khalifah dan tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka boleh jadi kita dianggap kriminal dan nanti akan disebut melanggar hak azazi manusia. Padahal Al-Quran itu turun jauh sebelumnya. Bahkan Al-Quran itu lebih mendalam tentang hakikat hak azazi manusia itu. Dan hak azazi manusia yang dijalankan seperti itu timpang. Kalau orang-orang yang beriman melakukannya, maka disebut HAM. Tapi kalau orang-orang yang menyusun ketentuan itu melanggar HAM, itu tidak disebut HAM. Berapa banyak itu pembantaian di negara-negara Islam, di Irak, di Kuwait dan lain, dan di negara-negara lainnya, tidak disebut HAM, malah tidak diberitakan. Andai pun diberitakan, itu kecil-kecil beritanya. Tapi coba pelaksana HAM itu yang mati, itu diberitakan sedemikian rupa, berulang-ulang dan terus-menerus. Jadilah dia sebuah berita yang hangat. Padahal yang mati itu hanya 1 atau 2 nyawa saja. Inilah ketimpangan. Kenapa itu terjadi? Karena memang hukum yang berlaku bukan hukum Islam. Jadi biar berlaku ketentuan hukum qisas itu mesti berlaku hukum Islam. Bisakah dia berlaku kalau memang umat Islam secara keseluruhan bersatu? Tapi kan kita ini suka diadu domba. Kenapa kita bisa diadu domba? Karena memang kita tidak paham betul dengan agama yang kita anut. Kita tidak paham. Orang menyebut bahwa hukum faraid yang ada dalam Al-Quran tidak relevan dengan zaman, maka dia ikut berbicara, dia ikut berkata memang tidak relevan. Dia tidak tahu bahwa diri umat Islam, dia Muslim, dia tidak tahu. Lantas dia juga ikut menyebutkan, ikut melemahkan ajaran agama Islam itu. Kenapa dia ikut? Dia tidak tahu. Dia hanya mendengar dari orang ke orang, dia tidak baca. Padahal Al-Quran ada dasar. Dia tidak baca. Malah umat Islam ini tidak sedikit. Kalau saya mengatakan tidak sedikit, berarti banyak yang tidak pandai baca Al-Quran. Jangankan memahami maknanya, tidak pandai baca Al-Quran. Kenapa kita tidak pandai? Ya bisa jadi karena kesombongan. Saya ini kan keturunan umat Islam. Dia tidak pandai, sehingga dengan mudah saja dibodohi oleh orang lain yang sudah terlebih dahulu membaca sejarah, membaca Al-Quran, tapi dia tidak Muslim. Jadilah dia pengikut Snokronye. Jadilah dia kelompok orientalis. Jamaah yang saya hormati, lalu ada lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang selalu dibaca ketika bulan Ramadan, selalu dibaca la'allakum tattaqun, yakni orang Muslim itu disebutkan bertakwa kalau memang dia melaksanakan ibadah Ramadan secara penuh sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jangan diakal-akali dan jangan dilakukan. Bukan hanya hal yang akan membatalkan puasa, tapi juga
hal-hal yang akan membatalkan nilainya. Kalau nilainya sudah tidak ada, nggak ada gunanya, percuma dia, hanya lelah saja yang didapatnya meskipun dia berpuasa. Lalu di dalam surat Al-An'am ayat 153 kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menempuh jalan Allah. Di Al-Quran itu dengan sangat jelas ditentukan rambu-rambu. Rambu ini tidak boleh dilewati. Di antaranya, menimbanglah kamu dengan lurus dan adil. Jangan diakali, jangan dimodifikasi yang seolah-olah timbangan kamu itu betul, tapi ketika si pembeli menimbang ulang di rumahnya, ternyata yang dibelinya itu kurang. Kemana yang kurang itu? Bukankah si penjual yang mengambilnya? Mengambil dengan metodenya sendiri. Si pembeli seakan tidak sadar, dia beli juga, dia beli. Dan si penjual menganggap ini keberuntungan. Sesungguhnya itu kerugian, mengambil hak orang lain. Bolehlah Bapak dan Ibu kita bisa mengambilnya di dunia, tapi di akhirat kelak kembalikan itu kepada pemiliknya. Kalau kamu tidak bisa mengembalikannya, maka kebaikan-kebaikan yang selama ini kamu kumpulkan harus diambil oleh Allah SWT dan diberikan kepada si pembeli tadi. Kenapa? Karena kamu rugikan dia. Teman saya hormati, lalu di dalam surat Al-A'raf ayat 171 juga disebutkan oleh Allah, wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan bahwa ketakwaan itu akan diperoleh dengan berpegang teguh kepada wahyu dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Jemaah yang berbahagia, bahwa dengan kita berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW secara penuh, maka itulah yang disebut dengan ketakwaan, dan juga disebut dengan ketakwaan yang paripurna. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.